Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Ini video spesial yang tayang tengah minggu ya. Video ini diinspirasi dari video sebelumnya tentang punya uang 100.000 beli saham apa sekarang. Link ke video tersebut saya sertakan di deskripsi. Di video itu kami plot dividen BEFIN dan BJTM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari situ sepertinya kami bisa bikin prediksi ya, tahun ini dividennya jadi berapa. Catatan ya, dividen tahun ini akan dibagikan tahun depan, tahun 2021. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal ya. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan dan diskusikan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, ya silakan nonton sampai selesai. Dari kompilasi data di video-video sebelumnya, kami jadi tahu dua hal yang diperlukan untuk memprediksi dividen tahun yang sedang berjalan, yaitu tahun ini. Dua hal itu adalah satu, payout ratio atau persentase dividen dari EPS atau laba per saham. Yang kedua adalah laba per kuartal di tahun berjalan. Jadi kami dapat informasi kedua-duanya. Oke, kita mulai dari BEFIN. Di layar kita lihat grafik kompilasi EPS dan dividen BEFIN dari tahun 2015 sampai dengan tahun lalu, tahun 2019. Ya, seperti yang kita kupas di video sebelumnya, punya uang 100.000 beli saham apa sekarang? Kita lihat kalau pergerakan EPS dan dividen BEFIN itu kurang stabil. Walau demikian, kita masih bisa kok coba memprediksi sejauh ini dividen tahun depannya ya. Sejauh ini BEFIN sudah melaporkan perolehan EPS-nya selama 3 kuartal di tahun 2020. Total EPS untuk 3 kuartal ada di kisaran Rp35 per saham. Dengan kenaikan dari kuartal kedua ke kuartal ketiga tahun 2020, kita proyeksi kalau EPS tahunannya di tahun ini ada di kisaran Rp46 per saham. Kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ini, payout ratio-nya berkisar antara 48 sampai dengan 50%. Kalau misalnya 48%, dividennya untuk tahun ini yang dibagikan tahun depan yaitu sekitar Rp22 per saham. Kalau payout ratio-nya 50%, dividennya menjadi sekitar Rp23 per saham. Jadi dividen BEFIN untuk tahun 2021 laba tahun ini yang dibagikan tahun 2021 tahun depan kemungkinan ada di kisaran 22 sampai dengan Rp23 per saham. Ini dengan catatan BEFIN mengalami peningkatan laba di kuartal keempat ya. Tahun ini recording date atau tanggal pencatatan pemegang saham yang menerima dividen adalah 8 Juli 2020 dan bagian dividen dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020. Kalau mengikuti tahun ini, tahun 2020, recording date yang ada untuk tahun depan adalah di sekitar awal Juli 2021 ya, dan dividennya akan dibagikan di sekitar akhir Juli 2021. Oke, lanjut ke BJTM. Seperti kita lihat juga di video sebelumnya, BJTM ini lumayan stabil dari segi EPS dan dividennya. Jadi kemungkinan angka dividennya melenceng dari prediksi ini cukup kecil, lebih kecil daripada BEFIN. Tapi perlu diingat, in tahun spesial, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi pembagian dividennya ya. Jadi mungkin saja tidak sesuai. Selain itu masih ada 1 bulan lagi dari tahun ini, karena ini video dibuat di bulan November tahun 2020. Sejauh ini BJTM sudah melaporkan perolehan EPS-nya selama 3 kuartal di tahun 2020. Total EPS untuk 3 kuartal ada di kisaran 73 per saham. Dengan konsistennya, BJTM meraup laba di tahun ini walau ada pandemi ya. Dengan lumayan optimis, kita bisa proyeksi EPS atau laba per saham tahunan BJTM tahun ini mungkin ada di sekitar Rp97 per saham. Kalau kita lihat berapa tahun kebelakangan ini, payout ratio-nya berkisar di 52 sampai dengan 80%, 81%. Jadi 52 sampai dengan 81% dari EPS-nya atau labanya akan dibagikan sebagai dividen. Kalau misalnya 52%, dividennya jadi sekitar Rp50 per saham. Kalau payout ratio-nya diambil di 81%, dividennya jadi sekitar 79 per saham. Jadi dividen BJTM ada di kisaran paling kecil kemungkinan 50 dan paling besar Rp79 per saham. Kalau di Rp50 saja artinya dia sudah naik dari dividen di tahun sebelumnya, yaitu tahun ini. Ini dengan catatan BJTM tidak merugi di kuartal keempat tahun ini. Tahun ini recording date atau tanggal pencatatan pemegang saham yang menerima dividen BJTM adalah 8 Mei 2020. Dan pembagian dividen dilakukan tanggal 20 Mei 2020. Kalau mengikuti tahun ini, tahun 2020,
recording date untuk tahun depan akan kemungkinan besar di awal Mei 2021 dan dividennya akan dibagikan sekitar pertengahan Mei 2021. Oke, sekian prediksi saya tentang dividen BCTM dan BEVIN untuk tahun depan, tahun 2021. Terima kasih sebanyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!